Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama Ibu Novi Aliasari, biasa dikenal dengan Aulia. Nah, insya Allah di sini Ibu akan menjelaskan terkait tentang materi kaidah pencacahan. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk ketika mendengarkan materi, jangan lupa dengarkan dan sambil diperhatikan terkait tentang apa yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan khawatir kalau misalkan kalian merasa kesusahan atau tidak paham terkait tentang apa yang Ibu jelaskan, kalian boleh bertanya nanti ketika kita sudah kelas diskusi di hari Kamis. Nah, ini adalah salah satu materi matematika, yaitu kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Jadi, kaidah pencacahan itu adalah salah satu bagian dari ilmu matematika yang mana di sana kalian akan belajar terkait tentang sebuah peluang kejadian, atau kalian akan belajar bagaimana kalian akan menindaklanjuti dari sebuah permasalahan, bagaimana cara memilih, bagaimana cara kalian menentukan. Itu adalah materi kaidah pencacahan. Seperti yang kalian lakukan kemarin, bahwa kalian ternyata Ibu minta merapikan pakaian, memilih baju, memilih bagaimana dia dipakai, berapa kali dia dapat pakaiannya. Itu adalah salah satu bagian dari kaidah pencacahan yang mungkin tanpa sadar itu adalah aktivitas yang sering kita lakukan, yaitu memilih benda-benda tertentu. Nah, itu adalah materi kaidah pencacahan. Nah, di dalam kaidah pencacahan ada yang namanya aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini adalah salah satu bagian dari kaidah pencacahan, yang dimana di sana kalian akan menemukan perkalian-perkalian tapi dengan pola tertentu. Nah, kita akan ambil contoh terkait tentang aturan perkalian. Nah, kasus yang pertama di sini ada namanya Alika. Alika akan pergi ke rumah nenek. Alika punya 4 potong baju dan 3 pasang sepatu dan 2 buah tas. Ingat ya, Alika punya 4 potong baju, 3 pasang sepatu dan 2 buah tas. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan baju, sepatu dan tas yang berbeda yang dapat Alika gunakan ke rumah nenek? Jadi yang ditanya adalah kira-kira model pakaian, sepatu, dan tas ini kira-kira dapat berapa kali ganti. Nah, jadi bahasanya itu dapat berapa kali ganti. Jadi poin di kasus pertama ini adalah kalian itu diminta untuk mencari tahu kira-kira Alika nih kalau mau pergi ke rumah nenek bisa dapat berapa kali pakaian sih. Kira-kira berapa kali dia bisa ganti baju, berapa kali dia bisa ganti tas, berapa kali dia bisa ganti sepatu. Nah, sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Kira-kira ada yang sudah tergambar terkait tentang kasus pertama? Oke, Ibu akan kasih jawabannya. Nah, di sini Alika. Alika itu punya berapa baju? 4 baju. 1, 2, 3, 4. Dan 3 buah sepatu dan 2 buah tas. Di mana pakaian, sepatu, dan tas ini dipakai bareng-bareng. Kalau dia pakai baju, dia pasti pakai sepatu, dia pasti pakai tas. Nggak mungkin ada yang ditinggal, itu bahasanya. Ibaratnya ini adalah paketan. Paketnya itu ada paket 1, baju, tas, dan sepatu. Berarti kira-kira ada berapa kali paket? Nah, sekarang kita akan coba. Nah, baju kita simbolkan dengan B, sepatu kita simbolkan dengan S, dan tas kita simbolkan dengan T. Sekarang kita akan balik ke gambarnya. Baju pertama, kita akan pilih baju berwarna ungu. Itu sebagai baju pertama. Baju ungu itu kalau kita pakai sepatunya ada 3, itu bisa dapat bentuknya seperti ini. B1, baju pertama itu bisa dapat 3 kali sepatu, ya enggak? Dengan baju pertama dia itu bisa ganti 3 kali sepatu, dan dia juga bisa ganti bolak-balik tasnya. Baju pertama dengan sepatu pertama dengan tas diganti lagi, begitu seterusnya. Jadi ternyata setelah kita telusuri satu persatu dari tabel ini, coba kalian amati, ini adalah salah satu pola yang mana itu adalah kejadian kita tiap hari. Yang mana kalau dia pakai baju, kita balik lagi, dia kalau pakai baju itu bajunya ada 4, sepatunya ada 3, terus ada tasnya ada 2. Ini namanya aturan perkalian. Aduh, pusing ngeliat tabel seperti ini. Ya udah, gak usah dipikirkan tabelnya. Intinya yang kalian pahami adalah kalau ada satu kasus atau satu permasalahan yang mana bendanya itu harus dipakai bareng-bareng, benda tersebut harus dipakai semua, tidak ada yang ditinggal, maka ini termasuk aturan perkalian, yang mana setiap benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga itu harus dikali. Kurang jelas?
Oke, kita akan contohkan. Jadi, banyak pilihan baju, sepatu, dan tas itu kita kali semua. Kenapa? Karena kesimpulannya, aturan perkalian ini hanya dipakai kalau benda-benda tersebut itu harus dipakai semua. Baju, sepatu, dan tas itu harus dipakai bareng-bareng. Berarti bajunya ada 4, sepatunya ada 3, tasnya ada 2. Berarti kita kali aja 4 kali 3 kali 2. Berapa hasilnya? 24. Jadi nggak perlu kalian bikin tabel seperti ini. Cukup bayangin aja, kira-kira di bendanya harus dipakai bareng-bareng atau enggak. Kira-kira bendanya harus dipakai semua atau enggak. Kalau dipakai semua berarti kali aja semua bendanya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kasus kemarin? Kalian ibu kasih kasus. Cari 3 baju sama 2 celana. Baju sama celana itu bisa dipisah atau enggak? Atau harus dipakai semua? Harus dipakai semua. Berarti kalau bajunya ada 3, celananya ada 2. Berarti kalian akan mendapatkan modelnya 6. Seperti Muhammad Zaini. Ini salah satu contoh yang mana dari 3 baju dan 2 celana itu bisa dapat 6 kali pakai. Berarti kalian kalau punya baju gak usah banyak-banyak, cukup punya 3 sama celana 2, itu bisa diganti tiap hari, 6 hari dalam seminggu. Itu salah satu contoh. Oke, congrats ya Jay, Bos Jay. Dapat poin 95. Kenapa 95? Ya karena telat sih. Oke. Nah, itu kasus yang pertama. Nah, sekarang kita coba nih kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini dalam sebuah kotaknya ada ini apa sih? Jerry ya. Ada tikus yang mana dia tuh pengen ke keju. Ini sering nggak kalian cari? Kalau kalian anak-anak TK atau anak-anak SD yang mereka main teka-teki, ini adalah salah satu permainan yang paling sering ditemukan, ya enggak? Yang mana dia cari jalan keluar, kira-kira ada berapa jalan. Ini adalah salah satu kasus yang kita sebagai manusia aja itu sering banget kan. Contoh, kalau dari SMK 3 mau ke pasar itu lewat jalan mana aja? Bisa lewat Taman Bungai, bisa lewat jalan RA Kartini, bisa lewat jalan Ponegoro. Itu salah satu jalan. Berapa banyak jalan sih yang kita bisa pakai untuk ke sana? Berapa banyak jalan sih yang kita pakai untuk dapat ke pasar? Dan jalan itu apakah cuma satu jalan? No, jalan itu banyak. Sama kayak misalkan Jerry mau ke tempat keju, itu jalannya ada banyak, cuman ada poinnya, ada polanya. Mana polanya? Pola pertama, di garis pertama Jerry cuma ada 2 jalan. Garis kedua Jerry cuma ada 3 jalan. Garis ketiga Jerry cuma ada 1, 2, 3, ada 4 jalan. Berarti polanya jalan pertama ada 2, jalan kedua ada 3, jalan ketiga ada 4. Ada 3. Berarti bagaimana cara Jerry untuk menempuh perjalanan menuju keju? Ini salah satu skemanya. Contoh. Pusing? Yaudah, abaikan, gak usah dibayangin. Nah, ini sama dengan perkalian tadi, yang mana dia itu boleh memilih jalan kan. Jadi kalau jalan tinggal dikali aja semuanya, 2 kali 3 kali 4. Selesai kan? Mudah kan? Jadi kalau kalian menemukan suatu permasalahan terkait benda yang harus dipakai semua, terkait jalan yang harus ditempuh semua, jadi kuncinya adalah kalau permasalahan terkait tentang jalan atau apa, banyak kok jalan, jadi bahasanya seperti itu. Nah, sekarang kasus ketiga. Nah, ini ada pemilihan pengurus OSIS. Terpilih 3 kandidat, yakni Bagus, Dimas, dan Putri. Ada berapa orang? 3 orang. Yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa pilihan? Ada 3. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih 1 jabatan. Berapa kemungkinan cara untuk milih dari 3 orang menjadi pengurus? Ini adalah salah satu kasus, yang mana kasus ini juga sering kita temui. Dan ini, cara memilih pun, ini adalah salah satu bagian dari kaidah pencacahan. Kelihatan gak sih kalau ibu bikin gambaran seperti ini? Nah, ini adalah salah satu contoh. Ketua itu ada Budi, siapa sih namanya tadi? Oh ya, Bagus, Dimas, dan Putri ya. Jadi kita simbolkan B, D, dan P. Untuk seketua itu cuma ada 3 pilihan, ya enggak? Tapi ada syaratnya. Kalau dia sudah milih pilihan 1, gak boleh milih pilihan yang lain. Bahasanya dia cuma boleh milih 1 pilihan. Ya enggak? Jadi dia cuma boleh milih 1 pilihan. Atau kalau kita simbolkan, kalau si Bagus, ada berapa sih ketuanya? Ada 3. Calonnya ada 3, terus pilihan ada 3.
Dari pilihan 3 ini ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi kata kuncinya gini. Ketika kalian menemukan suatu permasalahan, yang kita lihat adalah orangnya. Nah, orang ini berapa? 3. Lalu, berapa yang dicari? Ada 3 juga, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau ada ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti ada 3 kotak bahasanya. Setelah ada 3 kotak, lalu di sini ya, kelihatan nggak sih mouse ibu? Jadi kalau ada 3 kotak nih, kayak ketua, sekretaris, dan bendahara, ini adalah 3 kotak. Yang mana kalau 3 kotak ini kalian isi, pilihannya dari 3 kandidat itu cuma ada Bagus, Dimas, dan Putri. Jadi mereka itu cuma boleh milih salah satu. Untuk ketua, pilihan ada berapa? Ada 3 orang. Untuk sekretaris, sisa 2. Kenapa? Karena ketika ketua udah dipilih 1, sisa berapa kandidat untuk jadi sekretaris? 2 orang. Ketika sekretaris sudah terpilih, berapa orang jadi pilihan bendahara? 1. Berarti menurun nggak skemanya? Jadi 3 kali 2 kali 1. Atau bahasanya, kalau misalkan kalian menemukan 3 ini 3 ini didapatkan dari Bagus, Dimas, sama Putri. Nah, 2 ini didapatkan dari 1 orang, kan udah dipilih nih. Berarti 3 kurang 1, 2. Nah, lalu setelah itu 2 kurang 1, 1. Jadi ini adalah sistem aturan menurun. Oke. Itu kasus ketiga. Nah, ini hampir sama dengan kasus keempat. Agak beda sih sedikit. Nah, di sini ya, ada ayah ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Tersedia angka-angka 6, 7, 8, 9, 10. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang berbeda yang dapat dibuat ayah? Nah, ini untuk kasus ini mungkin akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu akan berikan contoh dan bagaimana menjelaskan lebih detail terkait tentang kasus ini. Tapi Ibu harapkan ini bisa kalian jadikan salah satu nanti buat pelajaran selanjutnya Ibu akan menjelaskan ini, karena kayaknya agak panjang menjelasin. Nah, jadi gini sebenarnya, kalau misalkan masih ada waktu nggak sih kita? Jadi kalau misalkan ini ya, ada ayah ingin membuat plat nomor. Jadi plat nomor itu ada berapa sih? Jadi kan gini, plat nomor itu kan cuma ada 4 ya? Ya nggak? Nih, ada syarat nih. Kendaraannya harus terdiri dari 4 angka. Berarti ada 4 angka. A, B, C, dan D. Karena dia dipilih dari 4 angka. Lalu, kotak A dapat diisi dari 6, 7, 8, 9, atau 10. Tahu dari mana? Dari soal. Tersedia dari angka 6, 7, 8, 9, dan 0. Maksudnya bukan 10. 0. Berarti ada berapa angka? Ada 5. Berarti, karena ada 5 angka, maka di depannya kita tulis 5. Kotak B dapat diisi dengan 5 dikurang 1. Kenapa 5 kurang 1? Karena ada syarat. Syaratnya apa? Plat nomor tidak boleh sama. Berarti kalau udah ibarat kata nih dari 5 angka 6, 7, 8, 9, dan 0, kalau kita pilih 0, ya nggak? Kalau kita pilih 0 secara acak, itu bukan kita pilih 0-nya, tapi kita pilih 1 angka dari 5 angka. Berarti ada 1 yang udah kepake. Nah, kita nggak usah bayangin angka itu apa. Yang kita bayangin itu adalah berapa angkanya aja. Berarti untuk kotak yang selanjutnya 5 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena 1-nya udah dipakai. Lalu begitu selanjutnya untuk C gitu juga, berarti ada 3. Kenapa? Karena sudah 2 angka dipakai di depannya. Berarti 5 dikurang 2. Untuk D gitu juga, 5 dikurang 3. Kenapa 3? Karena sudah ada 3 angka yang mengisi kotak A, B, dan C. Lalu setelah ini diapakan? Dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ada berapa cara plat nomor itu? Ada 120. Nah, itu adalah materi terkait tentang aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini sering banget kalian temui di dalam kehidupan. Nanti kalau ujian juga akan ketemu materi ini. Dan ini adalah aturan perkalian. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita akan ngebahas terkait tentang aturan perkalian dulu. Nanti supaya kalian paham, boleh kalian catat materinya. Dan kita akan diskusi nanti di kelas Telegram. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Semoga jelas. Nanti kalau misalkan kurang jelas, tanya aja. Nanti akan Ibu ulangi penjelasannya. Oke? Thank you semua.